Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya Muhammad Imron dengan NIM 2502037. Laporan praktikum agroklimatologi. Growing Degree Dice. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi. Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang Growing Degree Days atau DGD merupakan metode yang digunakan untuk menghitung akumulasi suhu yang diterima tanaman selama masa pertumbuhannya. Konsep ini didasarkan pada hubungan antara suhu lingkungan dengan laju perkembangan tanaman, di mana setiap tanaman memerlukan sejumlah akumulasi panas tertentu untuk mencapai fase pertumbuhan tertentu. Akumulasi suhu tersebut berperan penting dalam berbagai proses fisiologis tanaman, seperti fotosintesis, respirasi, pembelahan sel, dan pembentukan biomasa. Oleh karena itu, GDD banyak digunakan sebagai indikator untuk memprediksi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan umur tanaman dalam satuan hari. Manurung et al. 2024. Dalam budidaya tanaman, penggunaan GDD membantu petani dan peneliti memahami hubungan antara suhu lingkungan dengan perkembangan tanaman secara lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan umur tanaman berdasarkan hasil tanam. Nilai GDD juga berperan penting dalam pengelolaan pertanian modern, seperti penentuan jadwal irigasi, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit yang dipengaruhi oleh kondisi suhu. Paredes et al. 2025. Berikut adalah tujuan praktikumnya. Yang pertama yaitu menghitung nilai Growing Degree Days atau GDD berdasarkan data suhu harian. Yang kedua, menganalisis hubungan nilai GDD dengan pertumbuhan bibit kelapa sawit pada fase My Nursery. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh akumulasi suhu terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit. Dan di sini yaitu yang kita butuhkan adalah alat dan bahannya, yaitu ada penggaris, handphone, dan tabel pengamatan. Nah, di sini yang terutama yaitu bahan pengamatannya, yaitu bibit kelapa sawit My Nursery. Di sini ada cara kerjanya, yaitu mencatat timin dari aplikasi cuaca pada handphone pukul 7.00 sampai 8.00 WIB dan Timex-nya pukul 12.00 sampai 13.00 WIB setiap hari dalam periode tanggal. Pada pengukuran di pagi hari, siram bibit kelapa sawit menggunakan air secukupnya. Menghitung GDD harian menggunakan rumus yang sudah ditetapkan. Menjumlahkan GDD harian untuk memperoleh akumulasi GDD. Mengukur tinggi bibit dan jumlah daun pada awal serta akhir pengamatan. Mencatat dan menganalisis data untuk mengetahui hubungan GDD dengan pertumbuhan bibit kelapa sawit di main nursery. Berikut adalah hasil dari Timin Timex pada setengah bulan yang kami Berikut adalah hasil yang terakhir yaitu pada pertama yaitu sawit pertama 32 cm dan sawit kedua 24,5 cm dan sawit ketiga 33,5 cm. Berikut kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 25 hari, diperoleh akumulasi GDD sebesar 320 derajat Celcius hari. Nilai GDD harian berkisar antara 10,5 sampai 15 derajat Celcius hari, yang menunjukkan bahwa suhu lingkungan selama pengamatan cukup mendukung terhadap pertumbuhan tanaman. Semakin tinggi nilai GDD yang terakumulasi, semakin besar energi panas yang tersedia untuk mendukung proses fisiologis dan pertumbuhan tanaman. Yanti et al. 2024. Peningkatan akumulasi GDD yang terjadi secara bertahap menunjukkan bahwa kondisi suhu relatif stabil dan berada di atas suhu dasar, yaitu 15 derajat Celcius.
Kondisi ini memungkinkan proses fotosintesis, respirasi, dan pembentukan jaringan tanaman berlangsung dengan baik sehingga mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman. Ajais et al. 2024. Berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan tinggi tanaman sawit menunjukkan perbedaan pada setiap sampel. Sawit 1 mengalami penurunan tinggi dari 32 cm menjadi 31 cm, sedangkan sawit 2 meningkat dari 2,4,5 cm menjadi 26 cm, dan sawit ketiga mengalami peningkatan tertinggi dari 33,5 cm menjadi 36 cm. Pada parameter jumlah daun, sawit 1 meningkat dari 7 menjadi 8 helai, sawit 2 dari 6 menjadi 7 helai, sementara sawit 3 tetap 5 helai. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan terbaik berdasarkan parameter tinggi terjadi pada sawit 3, sedangkan pertambahan jumlah daun lebih baik pada sawit 1 dan sawit 2. Perbedaan pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara, kondisi media tanam, intensitas cahaya, serta kemampuan tanaman menyerap nutrisi. Unsur hara seperti nitrogen atau N, fosfor, dan kalium beberapa penting dalam mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama pada pertambahan tinggi dan pembentukan daun. Tanaman yang memperoleh kondisi tumbuh optimal cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tanaman dengan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Della Penna et al. 2023. Selain itu, media tanam dan pengelolaan pemupukan juga memengaruhi pertumbuhan bibit kelapa sawit. Penggunaan kombinasi pupuk organik dan anorganik yang tepat dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, serta kualitas pertumbuhan bibit pada fase pembibitan. Oleh karena itu, perbedaan hasil pertumbuhan pada masing-masing sampel di sawit diduga dipengaruhi oleh variasi kondisi tumbuh dan kemampuan adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Kenny et al. 2023. Berikut adalah kesimpulannya. Berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan tanaman sawit menunjukkan perbedaan pada setiap sampel. Sawit ketiga memiliki pertumbuhan tinggi terbaik, sedangkan sawit 1 dan sawit kedua menunjukkan peningkatan jumlah daun yang lebih baik. Perbedaan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ketersediaan unsur hara, media tanam, dan pengelolaan pemupukan yang mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman. Dan di sini yaitu daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.